Bagaimana cara saksi memberitahu tahap awal kepada jamaah bahwa mereka berangkat dari kuota 7272? Jadi pertama, informasi tentang kota yang diberikan oleh pemerintah Saudi ke Indonesia sama dengan kota tahun kemarin. Itu informasi yang bukan. Yang saya sebutkan ini caranya menyampaikan ke jamaah. Ya. Ini kan 7272 jumlahnya. Cocok. Kami jadi dikirim surat. Ya, jadi kemana dikirim surat ini? Ke kabupaten. Ke kabupaten, Pak. Jadi informasi awal untuk mempercepat proses verifikasi dan teman-teman juga di bawah lebih awal memulai layanan, kami menyampaikan untuk menyiapkan data jamaah sebanyak 80% dari 7272. Kenapa? 80% untuk menyampaikan ke jamaah supaya mereka mendaftar. Untuk bukan mendaftar, Pak. Untuk disampaikan, bukan melunasi dulu, untuk menyampaikan persiapan dan teman-teman jamaah, teman-teman daerah ini ya sudah menyampaikan ke jamaah sebanyak 80% dulu dari 7272. Ya. Alasannya itu 80% apa? Ya, karena ini belum ada kepastian, Pak. Dari kan existing kan jumlahnya sama saja dengan tahun kemarin, Pak. Jadi untuk percepatan layanan, inisiatif kami nih, Pak. Oh, ini bukan dari Bukan. Ya. Okay. Inisiatif kami untuk mempercepat layanan dan jamaah. 80% ini berapa ini? Dari masing-masing kabupaten kota. Iya, maksudnya kalau dikurangi 72 ini dikalikan 80% jadi berapa yang diumumkan? Belum diumumkan, Pak. Jadi kan data jamaah itu kabupaten sudah tahu semua melalui Siskohat. Ya. Nah, ditariklah nomor urut porsi kecil 80% sesuai dengan kuota tahun lalu. Iya 7272 lah. Kan 7272 tadi porsinya. Itu berapa semuanya? Kali 80. Cobalah, kali 80% berapa? 7272 kali 80% berapa itu? 6.000-an ya? Berapa? Gimana sih 14? Gimana? Enggak lah, Bu. 6.000-an. Kan 7.272. Berapa? Ya. 5.817. Oke. Jadi Pintar Bu Ulan ini. Oke. Setelah disampaikan 80%, berapa yang datang mendaftarkan dirinya, menyiapkan dirinya? Tertutup ini yang 5.817 ini. yang datang, Pak. Iya, Pak. Masuk 80%. Yang 80% ini masuk semua. Iya. Mereka menyampaikan Berangkat. bahwa belum berangkat, Pak. Bahwa data yang diminta ini persiapan untuk verifikasi. Semua 5.817 ini datang. Datang, Pak. Datang semuanya. Oke. Setelah datang semua ini diverifikasi, siap berangkat, memenuhi syarat. Ada yang masih ragu, Pak, karena belum ada uang. Ada yang berapa orang? Waduh, kalau itu enggak. Loh, masa nggak tahu? Kalau nggak tahu ya bahaya nih. Iya, karena nanti kan ini baru 80%, Pak. Nanti di 100%-nya baru kami verifikasi memastikan bahwa inilah yang berangkat. Pada saat sudah diberikan, sudah ada waktu pelunasan, baru kita tahu bahwa inilah. Kita potong ke pelunasan. Setelah disuruh pelunasan, berapa yang melunasi? Dari 7272 ini kita potong saja. Ya. Sudah masuk nih 7272, bukan 80%. Jumlah pelunasan tahap pertama, ya, 6.412. 6.412. Ya. Dengan rincian, bukan, Pak, rincian ada lansia,
dengan rincian jemaah urut porsi Iya. 6.148. 6.148. Ya. Oke. Lansia 194. Ya, oke. PHD 57. Oke. KBIHU 13. Oke. Inilah yang melunasi 13. 13. Oke. KBIHU. Iya. Inilah yang melunasi tahap pertama. Oke. Nah, setelah itu masuk pelunasan tahap kedua 6.412. 6412 totalnya ya. Ya. Oke. Pelunasan kedua. Pelunasan kedua sebanyak 718 718 terdiri dari dengan yang pertama gagal sistem 165 yang tahun lalu, yang tahun berjalan. tahun ini Pak. Oh, gagal sistem itu, Gagal sistemnya tahun lalu, gagal sistem ini Pak, tahun ini. tahun ini. Oke. Iya, Berapa tadi? 165. Terus Pendamping lansia 138. oke. Penggabungan mahram 415. Terus Nah, cadangan lunas setelah ada KMA 130 kan ada tambahan Pak 468. Nah, cadangan lunas ini yang tahun lalu. Cadangan lunasnya yang tahun lalu. enggak, cadangan lunas yang masuk di kota Pak, yang diberangkatkan. Yang tahun ini. Iya. Cadangan lunas itu 1.507. 507. Oke. Mengisi kuota tambahan 468. Oh, ini lebih ini nanti. Nah Pak, yang Udah lebih itu. Lebihnya kan? Lebih itu. iya ini masuk di Kan tadi sisa 718 ditambah 468. Kalau cadangan sudah berangkat 1.507 lebih. enggak, ini cadangan lunas Pak. Cadangan lunas ini kan tidak tambahan. Izin Pak Ketua. Cadangan lunas ya, yang dari 30% itu kan 2.182 hitungannya. Nah, cadangan yang melunasi dari 2.000 itu 1.507 yang melunasi Pak. Yang baru Oke, itu berangkat? enggak, baru melunasi dulu. Dia berangkat saja melunasi. Ya, Dia melunasi. tidak berangkat tapi sudah melunasi. Iya. 1.507. 1.507. Yang dari cadangan ini yang mengisi kota tambahan 468. Yang mengisi kota kabupaten 142. Mengisi kota kabupaten. Mengisi sisa. Jadi ada kabupaten yang tidak dilunasi oleh jamaahnya yang seharusnya berangkat, ya, Tapi diisi tidak oleh cadangan. Itu siapa itu yang menentukan mengisinya itu siapa? Jadi begini, mereka tidak, kan kami sudah berikan kota ke kabupaten, tapi tidak dilunasi oleh jemaahnya. Ya.
Nah, yang isi itu nomor urut selanjutnya dari kabupaten tersebut juga. Oke. Ya, dari 24 kabupaten 142 jamaah yang mengisi kota-kota yang tidak dilunasi oleh jamaah tersebut. Semuanya ini berdasarkan nomor urut. Urut terkecil. Bisa dipastikan. Bisa dipastikan. Oke. Nah, selanjutnya optimalisasi kota 86 yang dari daerah tadi itu Pak Ketua, yang dari 4 provinsi kan dari cadangan yang diambil. Oke. 86 mengganti jemaah lunas tunda 62. Kenapa ada mengganti jemaah lunas tunda yang tidak jadi berangkat? Sudah lunas tetapi berhubung mungkin sakit apalah itu sebanyak 62. Masih bisa ditutup. Ya Pak, Masih bisa ditutup porsinya itu. masih Pak. Makanya di Sulawesi Selatan itu diambil tidak. dari Nomor porsi juga masing-masing kabupaten. Nomor porsi terkecil. langsung masuk. Yang sisa cadangan lunas yang tidak berangkat 749. Sudah 749. Ya, Sudah lunas nih. sudah lunas tetapi kota sudah penuh 749. Ini mereka ini melunasi di kapan? Tahap kedua, bukan. Tahap pertama Pak Ketua. Tahap pertama dia sudah melunasi, Siap. tapi posisinya cadangan. Iya, cadangan. Pak Iskan, inilah kenapa bisa menjadi besar cadangannya itu karena digeser oleh penggabungan mahram. Kan tadi dibuka melunasi kan gitu. Tapi ternyata ada penggabungan mahram sebesar 415. Rata-rata penggabungan mahram ini beda tahunnya berapa? Sesuai aturan KMA 5 tahun Pak. 5 tahun minimal. Berarti bedanya 5 tahun dengan induknya itu. Minimal mereka di saat pelunasan 5 tahun. 5 tahun. Sudah mendaftar selama 5 tahun. Baik itu pendamping lansia maupun penggabungan mahram. Oke. Waktu mengusulkan penggabungan mahram itu siapa yang berperan? Jadi untuk penggabungan mahram itu di tahap kedua Pak Ketua. Pelunasan Tahap kedua. tahap kedua. Ya itu maksudnya. Tahap pertama kan orang sudah daftar nih lunasi kan? Itu saja hampir mendekati habis kuota. Betul. Tersisa sedikit. Betul. Dibuka lagi tahap kedua. Baru masuk penggabungan. Iya. Tentu ada menggeser orang yang sudah melunasi di tahap pertama, itulah yang berjumlah 749 itu. Ya izin Pak Ketua. Yang lunas tahap pertama itu baru 6.412. Iya, 6.412 tadi kan? Betul. Yang belum lunas 718. Iya, 718. Betul. Jadi adakah di antara 612 ini dia menjadi cadangan lunas? Gimana Pak Ketua? Dia kan sudah melunasi 6.412. Ya. Adakah di antara 6.148 ini dia menjadi cadangan? Itu yang lunas di tahap pertama Pak Ketua. Iya. Nomor porsi tidak. Jadi bukan masuk cadangan itu. Jadi di porsi yang masuk kotanya awal 6.412. Bukan. 6.412. Kan Ya. itu lansia PHD KBHU kan? Ya, betul. Nomor urut itu 6.148. Oh nomor porsi ya Nomor porsi 6.148 siap. 48. Oke, tambahan berapa tadi? Tambahan 468. 468. 468 ini diisi oleh nomor urut berapa? Jadi
Pelunasan pertama itu totalnya ya 6412. 6412. Ya, tahap kedua sisa yang belum ya 718. Ya. Nah, setelah itu ada tambahan kota 468. Ya. Nah, diisi oleh cadangan. Izin Ketua, sebentar. Sebelum dilanjutkan, hanya mempertegas aja, itu yang belum 718 atau itu yang lunas 718? Karena tadi pertama kali bilang saudara saksi yang pelunasan kedua 718. Kemudian beliau bilang belum 718. Mana yang betul? Jadi total kota kan 7272. Ya. Nah, yang pelunasan tahap pertama 6412. Ya. Pelunasan tahap kedua 718. Oke. Berapa jumlahnya? Betul. Dua 30. Tujuh dua 30. Hah? 7230. Tolong ini yang TA yang lihat di belakang itu megang ini ya, megang kalkulator. Jadi nggak harus anggota DPR yang hitungnya lagi tuh. Kalian ngomong sekian gitu supaya nyambung itu ceritanya. Ya. Masih 71 ya? Belum 72 ya? Masih 7130. Betul Pak Ketua. Ya? Ya. Nah, telah ada kota tambahan, kan ada pelunasan Ketiga. kedua ya. Pelunasan kedua tetapi tambahan 1 minggu itu. Oke. Kali ada 4 kali. Ya, itulah di situ untuk cadangan tambahan. Terus sama dengan yang cadangan lunas mengisi yang ini, yang sisa. Tambahan dengan sisa yang pelunasan kedua itu jadi berapa? 468. 468 ditambah. Tambah berapa sisanya tadi tuh? Ya nggak tahu sisanya berapa. 642 dikurang 72 dikurang 7130. 7272 dikurang 7130. 7272. 142 saksi 142 ditambah 468. 468 itu kota tambahan Pak. Iya, kan dikasih juga kan? Ya Pak. 610. Kemana itu 610? Pelunasan ketiga. Cadangan Pak. Masuk ke cadangan. Iya Pak. Cadangannya nomor urut. Nomor urut. Cadangan nomor urut yang pelunasannya tahap pertama. Jadi ini sama sekali tidak lunas tadi itu. Waktu cadangan itu nggak ada. Nggak ada. Jadi cadangan itu Pak pelunasannya tahap pertama. Berarti dia sudah lunas di tahap pertama. Tahap pertama sudah lunas Pak. Tapi statusnya masih cadangan. Cadangan. Iya, statusnya masih cadangan. Jadi kenapa disebut tadi di sini yang mendaftar itu 6412? Berarti ini hasil seleksi. Ini 6412 itu yang jatuh 7272 Pak. Iya. Iya. Cadangan itu dia lunasi juga di tahap pertama. Di luar 6412. Di luar 6412. Nah, oke. Kan sudah jelas kan? Betul. Jadi ada 6412, tapi ada jamaah yang sudah lunas tapi ditempatkan cadangan. Ya, betul. Pertanyaannya,
Orang yang sudah melunasi dijadikan cadangan, begitu ada tambahan, ditutupkanlah ke situ. Begitu ada tambahan, diambilkanlah ini dari mengisi. cadangan ini yang Si sudah lunas. Cadangan lunas. Oke. Berapa itu yang tertutupi cadangan lunas? Cadangan lunas tadi berapa orang? Cadangan lunas tuh 2024. Iya, beda. Cadangan lunas 1507. 468 tambah 142 tambah 82 tambah 62. Pelan-pelan. Cadangan lunas yang tadi 1507 sudah dicatat tadi kayaknya. Cadangan lunas 1507. Oke. Sementara yang ada tadi hanya 610.